diperbaiki. Kemudian coba Bu Romi tidak usah menggunakan kalimat yang panjang-panjang, ya. Kalimat yang panjang itu cenderung membingungkan, gitu ya, cenderung membingungkan kalau kita tidak hati-hati. Ya, nih misalnya di awal pembukaan pendahuluan itu juga sudah membingungkan itu, ya. Itu kalimatnya tidak ada subjeknya Bu Romi, ya. Itu panjang sekali, ya. Tapi itu masih mencerminkan perpanjangan dari predikat. Jadi hanya predikat saja di dalam kalimat itu, ya, di awal pendahuluan itu misalnya seperti itu. Baru kalimat di bawahnya itu panjang sekali. Nanti silakan diperbaiki lagi gitu ya sama penulisannya. Paragraf itu juga, ketika paragraf itu jangan hanya satu kalimat, ya. Berarti tidak memenuhi kalimat, tidak memenuhi syarat paragraf kalau seperti itu, gitu ya. Nah, sebelum ke banyak hal di sini, Bu Romi ini nanti akan menerapkannya di kelas berapa? Karena saya lihat di belakang ada RPP untuk kelas 6, ya kan? Tetapi kalau kita lihat di judul tidak ada. Iya Bu, karena RPP-nya akan saya ganti karena kelas 6-nya mungkin sudah selesai. Saya akan menerapkannya di kelas 4. Iya, kalau dilihat dari judulnya, karena di latar belakang juga saya tidak menemukan bahwa Ibu membatasi untuk kelas-kelas. Jadi bayangan saya tadi mungkin desain pembelajarannya itu seperti panduan gitu ya, panduan desain pembelajaran berdiferensiasi berbasis lingkungan. Bayangan saya seperti itu. Iya, tetapi di bawahnya ada, di lampirannya ada RPS, ada RPP-nya. Ini Bu Romi mau yang mana? Itu perlu kita dudukkan dulu menurut saya. Saya akan mengembangkan semacam modul panduan penyusunan pembelajaran berdiferensiasi berbasis lingkungan, Prof. Ayo ulangi, modul panduan penyusunan. Udah modul, ya kan? Panduan penyusunan itu gimana? Panduan penyusunan pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Panduan penyusunan pembelajaran berdiferensiasi berbasis lingkungan. Panduan penyusunan, bukan panduan pembelajaran berdiferensiasi berbasis lingkungan. Tidak, panduan pembelajaran berdiferensiasi berbasis lingkungan untuk sekolah dasar, mengoptimalkan kebutuhan dan hasil belajar peserta didik di sekolah dasar, gitu ya. Nah, itu sudah ada gambarannya Bu Romi seperti apa? Karena nanti lari ke desainnya juga belum ada gitu ya. Di desainnya juga belum ada, nanti seperti apa? Sebenarnya saya ini dari judul ini ya, tadi masih membingungkan. Tapi kalau memang Bu Romi seperti itu, berarti Bu Romi tidak perlu kalau memang mau ujikan. Jadi nanti isinya langkah-langkah bagaimana pembelajaran berdiferensiasi, ya kan, dari dari bagaimana persiapannya, kemudian sampai kan ada ya di situ proses, kemudian apalagi Bu ada 3 kayaknya di proposal Ibu ya, dibuat 3 tahap. Apa aja itu Bu? Iya Bu. Apa aja? Tahapannya di dalam buku yang panduan dalam untuk inklusif itu ada fase awal, fase tengah, dan fase akhir. Itu fasenya Bu. Itu ya. Tapi kemudian Bu Romi kayaknya menggunakan proses, konten proses, dan isi ya Bu. Dan harus diperhatikan dalam setiap pembelajaran harus ada dia diferensiasi kontennya, materinya harus berbeda setiap anak, terus prosesnya juga harus berbeda sesuai dengan gaya belajarnya, kinestetik, auditori atau selanjutnya, dan juga produknya juga harus berbeda. Ya, itu ya. Jadi kalau memang nanti Bu Romi itu Bu Roni itu mau membuat pengembangan modul, kan itu sudah ada, ya kan, sudah ada di pemerintah, sudah ada ahlinya yang menggunakan itu. Kemudian di sini yang pengembangan Bu Romi nanti di bagian berbasis lingkungannya,
Nah, Iya, Bu. konsep berbasis lingkungannya nanti seperti apa? Dalam konsep berbasis lingkungan ini, Bu, kita mengambil sumber belajar yang dekat dengan lingkungan. Seperti itu, Prof. Nah, oke. Kalau seandainya kan panduan, Iya, Prof. panduan tapi ke lingkungan. Lingkungannya nanti seperti apa? Lingkungan belajar boleh sumber belajarnya dari lingkungan sosial, lingkungan alam, dan lingkungan buatan. Iya, betul. Hanya saja cara nanti Ibu Romi memadukan, karena ini kan panduan, ya kan? Ya, Prof. Panduannya itu kira-kira di bagian mana lingkungan itu akan Ibu selipkan? Kontennya, Ini nanti Prof. berkaitan di kontennya. Kontennya, Prof. Materinya dia, kontennya berbeda. Ya. Ya. Oke, saya belum Prof ini ya. Nanti saya malah jadi takut ya. Ya, Bu, maaf. Iya, iya. Itu ya. Jadi nanti di kontennya. Ya, Bu. Oke. Mungkin nanti kita akan mendengarkan dari yang lain juga gitu. Kalau saya menyarankan biar tidak terlalu berat, Bu Romi, kalau memang mau seandainya panduan, mungkin bisa saja ditempatkan saja pilih satu kelas. Karena kalau satu sekolah, memang tadi ada beberapa sekolah yang mau ini kan ya, mau diterapkan gitu. Jadi kalau memang mau panduan di situ nanti coba harus perlu digaris bawahi atau ditekankan lagi lingkungannya. Karena berbasis lingkungan ini mungkin Bu Romi melihat ada perbedaan diferensiasi yang Ibu peroleh gitu ya. Karena saya dapat kabar Bu Romi itu masuk guru penggerak ya. Iya, Bu. Nah, gitu. Jadi nanti sebagai pengalaman di situ apa yang Ibu Romi peroleh di materi guru penggerak, kemudian ketika Ibu kembalikan ke sekolah, itu permasalahannya apa? Permasalahannya, Bu, media atau yang kurang, media pembelajaran yang kurang.